Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya semua? Baik. Puji syukur. Hari ini kita akan memulai pelajaran pertemuan keempat kita. Dan hari ini sebelum memulai pelajaran, mari kita sambut dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Ibu akan memimpin doa secara agama Katolik. Yang lainnya menyelesaikan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur atas kehendak-Mu, di mana nyata Engkau Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari rumah hingga tiba di tempat ini dengan selamat. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan memulai proses belajar. Berkatilah proses belajar ini, semoga apa yang Ibu Bapa atau teman-teman terima, semoga menjadi berkat di dalam pikirannya. Inilah doa kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, selanjutnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Enci, Hadir, Bu. Eis, Hadir, Bu. Rail. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, pada pertemuan keempat ini Ibu akan mengajar 4 bagian. Yang pertama, apa itu pasar konsumen, pasar produsen, ciri-ciri dan faktor yang harus diperhatikan. Dan yang poin pertama yang kita akan mempelajari, pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa konsumen pribadi. Sedangkan menurut salah satu para ahli pemasaran pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembelinya adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Jadi pasar konsumen itu teman-teman secara para ahli mengatakan di mana pembelinya adalah kebanyakan individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewa. Sedangkan para konsumen seutuhnya adalah semua yang membeli atau menggunakan atau mendapatkan barang itu adalah individu dan kebanyakan rumah tangga. Sampai sini kalian mengerti? Mengerti. Oke, kita lanjut. Yang poin kedua, model penilaian konsumen. Model penilaian konsumen adalah suatu cara atau proses yang dilakukan oleh setiap konsumen sebelum mereka melakukan keputusan atau membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa untuk memenuhi kepuasan mereka. Maksud dari model penilaian konsumen ini adalah salah satu sebelum membeli atau memenuhi kepuasan atau menggunakan barang atau suatu jasa tersebut, mereka akan menilai terlebih dahulu apakah mereka puas atau mereka tidak terlalu puas kepada jasa tersebut. Dan model penilaian konsumen itu ada 4. Yang pertama, penilaian complex decision making, penilaian brand locality, penilaian limited decision making, and penilaian interchange. Dan yang kedua, poin yang kedua yang kita telah bahas tadi, kita akan mempelajari tentang pasar produsen. Apa itu pasar produsen? Siapa yang mengerti apa itu pasar produsen? Oke, Suatu pasar yang terdiri atas individu, lembaga atau organisasi yang membeli barang-barang untuk diproses lagi sampai menjadi produk akhir dan yang kemudian akan dijual dan disewakan. Oke, pasar produsen atau yang sering disebut dengan pasar industri dan pasar bisnis adalah suatu pasar yang terdiri dari individu lembaga atau organisasi yang membeli barang untuk diproses lagi sampai menjadi produk akhir yang kemudian akan dijual atau disewakan. Maksud dari pasar produsen ini adalah suatu pasar yang membeli barang tetapi mereka akan menjual kembali. Misalnya contoh,
suatu di pasar itu belum pasti ada tangan pertamanya. Jadi orang yang di pasar itu pasti membeli dari perusahaan. Jadi mereka membeli dari perusahaan terus mereka menjualnya. Apa kalian mengerti? Mengerti. Contoh lain adalah menjual online. Menjual online itu tidak langsung kayak mereka langsung menjual, mendapatkan barang. Terlebih dahulu mereka akan membeli dari reseller, atau mereka akan membeli yang dari atasnya, distributornya, dan tersebut mereka akan menjual barang tersebut atau disewakan. Kalian mengerti? Mengerti. Oke. Kalau belum mengerti kalian bisa bertanya. Pengaruh utama yang dihadapi membeli di pasar produsen itu adalah terbagi 4 faktor juga, teman-teman. Yang pertama faktor lingkungan, faktor organisasi, faktor individual, dan faktor pribadi. Teman-teman, di sini kita mempunyai juga ciri-ciri pasar konsumen. Yang pertama, jumlah permintaan akan barang dan jasa lebih banyak guna memenuhi kebutuhan individual. Maksud dari jumlah permintaan akan barang dan jasa lebih banyak guna memenuhi kebutuhan individual itu adalah jumlah permintaan atau jumlah yang akan diproses oleh perusahaan itu tuh lebih banyak. Mereka akan memproduksi sesuai permintaan. Dan yang kedua adalah konsumen. Konsumen biasanya mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan gaya hidup guna mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas. Maksudnya ini adalah konsumen setiap membeli suatu barang, mereka akan melihat bagaimana gaya hidup yang sekarang, apa yang tren sekarang, dan mereka akan memproduksi barang tersebut yang lagi tren-trennya. Atau budaya mereka, misalnya kita ke suatu daerah dan budaya mereka berpakaian begitu, mereka akan kebanyakan mengeluarkan barang tersebut. Dan yang ketiga adalah jarang terjadi negosiasi harga antara penjual dan pembeli. Maksud dari ini adalah jarang terjadi negosiasi. Negosiasi itu adalah semacam apa ya, ketika di pasar itu kayak saling menegosiasi. Kan ngerti nggak apa artinya negosiasi? Negosiasi itu artinya semacam kita saling menawar, apakah boleh sebegini, apakah boleh begitu. Kalian mengerti? Kalau nggak ada mengerti, silakan bertanya. Dan yang poin ketiga, tapi masih ciri-ciri pasar produsen. Yang pertama, struktur dari permintaan pasar. Pasar produsen memiliki lebih sedikit pembeli tetapi lebih besar nilainya. Pelanggan pasar produsen lebih terkonsentrasi secara geografis. Permintaan pembeli produsen merupakan turunan dari permintaan konsumen akhir. Permintaan pasar di produsen lebih inelastik, kurang terpengaruh oleh perubahan harga jangka pendek, dan permintaan di pasar produsen lebih berfluktuatif dan lebih cepat. Sifat dari unit pembelian itu, pembelian di pasar produsen itu melibatkan lebih banyak pembeli. Yang kedua itu pembeli di pasar itu melibatkan usaha pembelian yang lebih profesional. Kalau dari berbagai tipe keputusan dan pengambilan keputusan, pembelian di pasar produsen biasanya menghadapi pengambilan keputusan yang kompleks dan proses pembelian produsen lebih formal. Apa sampai situ kalian mengerti? Mengerti. Oke. Teman-teman jangan ribut ya. Teman-teman, di dalam pasar konsumen dan produsen itu juga memiliki faktor yang harus diperhatikan dalam pasar.
Dan yang pertama adalah faktor yang harus diperhatikan dalam pasar konsumen. Siapa yang tahu faktor apa yang harus diperhatikan dalam pasar konsumen? Angkat tangan. Oke, Ais. Model penilaian konsumen, kedua perilaku konsumen, ketiga karakteristik yang mempengaruhi perilaku. Oke. Faktor yang harus diperhatikan dalam pasar konsumen itu dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama adalah model penilaian konsumen, perilaku konsumen, karakteristik yang memperilaku konsumen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap suatu barang. Maksud dalam dari yang pertama model penilaian konsumen, sesuatu yang barang dalam pasar konsumen itu yang diperhatikan itu adalah model penilaian. Ketika para konsumen menyukai, mereka akan memproduksi barang tersebut semakin banyak, dan ketika mereka tidak menyukai, disitulah mereka akan memproduksi, malahan walaupun setiap hari memproduksi tapi mereka akan mendapatkan dan kedua adalah perilaku konsumen. Maksud dari perilaku konsumen ini, teman-teman, suatu dalam pasar konsumen itu yang faktor yang diperhatikan juga itu adalah faktor perilaku konsumen, sifat konsumen, bagaimana cara konsumen melakukan, bagaimana cara konsumen bernegosiasi, kata itulah bernegosiasi. Dan yang ketiga adalah karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Maksud dari karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen ini adalah bagaimana kita melakukan penjualan yang tidak membuat para konsumen itu ingin pindah tempat. Artinya bagaimana cara kita melayani para konsumen, bagaimana cara kita menghargai konsumen. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Oke, dan keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap suatu barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap suatu barang ini adalah setiap konsumen yang seperti saya jelaskan tadi adalah suatu barang akan dipengaruhi oleh konsumen. Ketika setiap konsumen kebanyakan membeli barang yang lagi tren, mereka akan memproduksi satu barang yang lagi tren. Dan yang selanjutnya, faktor yang harus diperhatikan dalam pasar produsen adalah, siapa yang tahu faktor yang diperlukan dalam pasar konsumen? Oke, Erinci, silakan. 1. Pengaruh utama yang dihadapi pembeli di pasar produsen. 2. Proses pembelian di pasar produsen. 3. Sifat unit pembelian. 4. Pengambilan keputusan dalam pembelian suatu barang. 5. Struktur dan permintaan pasar. Oke, teman-teman, faktor yang harus diperhatikan dalam pasar perusahaan itu adalah 5 poin. Dan yang pertama adalah pengaruh utama yang dihadapi pembeli di pasar produsen. Faktor utamanya ini adalah orang yang membeli. Faktor utama dari pasar produsen itu adalah orang yang membeli. Dan yang kedua adalah proses pembelian di pasar produsen, bagaimana prosesnya, bagaimana cara bernegosiasi. Dan yang ketiga adalah sifat unit pembelian. Sifat unit pembelian ini adalah bagaimana sifat para pembeli atau bagaimana cara pembeli untuk melakukan bertransaksi atau melakukan jual beli di pasar produsen. Dan yang keempat adalah pengambilan keputusan dalam pembelian suatu barang. Bagaimana cara kita mengambil keputusan untuk, misalnya kita membeli sesuatu itu, kita harus memikirkan matang-matang agar
apa yang kita beli atau barang yang kita beli itu benar-benar manfaat buat kita. Dan yang kelima adalah struktur dan permintaan pasar. Struktur permintaan pasar ini adalah yang saya katakan tadi, permintaan pasar apa yang sekarang jual belikan atau sekarang lagi naik daun, mereka akan lebih struktur dan permintaan pasar itu maksudnya permintaan pasar yang akan diproses oleh mereka, yang misalnya selagi naik daun mereka akan lebih memproduksi suatu barang tersebut dan mereka akan menjualnya. Sebelum kita mengakhiri proses belajar kita hari ini, apakah kalian sudah mengerti? Mengerti. Apa ada yang ingin bertanya atau apa benar-benar sudah mengerti? Oke, mengerti. Oke, teman-teman, hasil pelajaran kita adalah di sini kita mempelajari sifat-sifat produsen, apa yang perlu kita pikirkan, faktor-faktor yang mempengaruhi, atau bagaimana apa itu pasar konsumen dan apa itu pasar produsen, bagaimana ciri-ciri pasar konsumen dan bagaimana ciri-ciri pasar produsen. Dan satu barang kebanyakan produsen akan memproduksi suatu barang ketika teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses belajar kita hari ini, terlebih dahulu seperti biasa ibu akan memberikan tugas dan kalian bisa menjawabnya di rumah. Minggu depan kita pertemuan minggu depan yang kita temukan, ibu akan suruh kalian ke depan satu-satu untuk menjawabnya. Kalian bisa buka di halaman 20. Oke, kalian bisa baca sendiri, dan kalau misalnya kalian belum mengerti, kalian bisa searching di internet atau mencari buka buku-buku yang lain. Dan hari ini, terima kasih teman-teman atas pertemuan hari ini, dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.